Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di video kali ini Zikri bakalan bahas tentang pengukuran efek. Definisi efek. Efek sendiri merupakan respon umum suatu organisme terhadap paparan, di mana salah satu respon ini yaitu berupa penyakit. Penyakit sendiri merupakan kondisi tidak normal pada host sebagai resultan interaksi antara host dan agen. Pengukuran efek sendiri terbagi kepada dua, yaitu yang pertama efek langsung dan yang kedua efek tidak langsung. Untuk efek langsung dapat dilakukan pengukuran efek dengan melakukan uji fisik, klinik maupun biokimiawi. Sedangkan pada efek tidak langsung yaitu dapat dilakukan dengan melihat indikator kependudukan seperti laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, serta angka kelahiran dan kematian. Sedangkan untuk indikator status sosial ekonomi yaitu dapat dilihat melalui pendidikan, ekonomi, serta beban tanggungan. Dan di indikator lingkungan sendiri itu dapat dilihat melalui luas hunian, persentase rumah sehat, serta air bersih. Dan yang terakhir kita dapat melihat melalui indikator kesehatan masyarakat. Di sini ada mortalitas yaitu kematian dan morbiditas yaitu kesakitan. Indikator kesehatan masyarakat sendiri dapat dilihat melalui prevalensi terjadinya penyakit di suatu wilayah. Nah, prevalensi sendiri merupakan proporsi orang yang berpenyakit dari suatu populasi pada satu titik waktu atau periode tertentu. Nah, di sini dicontohkan di kota A itu terdapat jumlah penderita penyakit sebanyak 10 orang dengan jumlah penduduk 1000 orang. Maka prevalensinya itu yaitu setiap 1000 penduduk maka terdapat 10 penderita penyakit di kota A. Sedangkan kalau untuk contoh B dengan jumlah penderita 100 orang dan penduduk itu ada 10.000 orang, maka prevalensinya itu didapati bahwa setiap 1000 penduduk yang ada di kota B maka 10 orang menderita suatu penyakit. Berikut adalah konsep dasar dalam pengukuran frekuensi efek ataupun penyakit. Nah, di sini tuh ada 3. Yang pertama itu ada rasio, kemudian ada proporsi, dan yang terakhir ada rate. Rasio sendiri yaitu biasanya berbentuk A banding B, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, jadi untuk rasio sendiri itu dia boleh dari kategori yang berbeda, namun variabelnya sama, yaitu contohnya itu misalnya rasio laki-laki dan perempuan. Kemudian orang yang berumur 20 sampai 29 tahun dibandingkan orang yang berumur 30 sampai 39 tahun. Atau boleh juga rasio ini dari variabel yang memang berbeda, seperti jumlah rumah sakit dengan total penduduk. Nah, contoh lain dari rasio itu yaitu seperti jumlah laki-laki di Indonesia yang meninggal karena kanker paru-paru tahun 2010 dibanding jumlah pendapatan rokok dalam rupiah di Indonesia tahun 2010. Atau contoh dari rasio lainnya yaitu jumlah perempuan di Indonesia yang meninggal karena COVID-19 tahun 2020 dibanding jumlah perempuan di Indonesia yang meninggal karena kanker payudara tahun 2020. Kemudian proporsi. Proporsi merupakan perbandingan satu bagian dengan keseluruhan, di mana numerator atau pembilang merupakan bagian dari denominator yaitu penyebut. Nah, dicontohkan di sini bahwa proporsi jumlah penduduk Indonesia berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2010. Untuk menentukan hasil tersebut, maka kita harus membandingkan antara penduduk yang laki-laki dengan keseluruhan penduduk. Di sini yaitu penduduk yang laki-laki dan penduduk yang perempuan. Nah, untuk penduduk yang laki-laki yaitu sebanyak 119.630.913 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 118.010.413 jiwa. Kemudian kita mengalihkan dengan 100% dan didapati hasil yaitu sebanyak 50,34%. Proporsi
penduduk Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2010. Dan untuk contoh lain dari proporsi yaitu seperti jumlah laki-laki di Indonesia yang meninggal karena COVID-19 tahun 2020 per jumlah laki-laki di Indonesia pada tahun 2020. Kemudian contoh lainnya yaitu jumlah perempuan di Indonesia yang meninggal karena kanker payudara tahun 2010 per jumlah perempuan di Indonesia yang meninggal karena semua jenis kanker pada tahun 2010. Kemudian yang terakhir dalam konsep pengukuran frekuensi yaitu ada rate. Rate di sini merupakan suatu proporsi yang menunjukkan satuan waktu, di mana rate ini merupakan indikator yang paling banyak digunakan dalam mengukur kejadian penyakit dan mengekspresikan kemungkinan atau risiko penyakit dalam populasi tertentu dalam periode waktu tertentu. Maka untuk mencari rate kita membandingkan jumlah kasus dalam periode waktu tertentu per populasi berisiko dalam periode waktu tertentu dikali dengan konstanta. Nah, di sini ada rate untuk angka insidence kumulatif DBD per 100.000 penduduk di Indonesia pada tahun 2015. Untuk mencari rate tersebut, maka kita membandingkan kasus DBD di Indonesia pada tahun 2015 per total populasi di Indonesia pada tahun 2015 dikali dengan konstanta, yaitu di sini sebanyak 100.000 penduduk. Maka untuk kasus DBD pada tahun 2015 yaitu tercatat sebanyak 127.908 kasus per total populasi pada tahun 2015 di Indonesia yaitu sebanyak 258.400.000 jiwa dikali dengan konstanta sebanyak 10⁵ atau 100.000 penduduk. Maka didapati hasil setiap 100.000 penduduk maka terdapat kasus sebanyak 50 kasus terjadinya DBD di Indonesia pada tahun 2015. Kemudian contoh lain dari rate sendiri yaitu seperti jumlah laki-laki di Indonesia yang meninggal karena COVID-19 tahun 2020 dibanding dengan jumlah laki-laki di Indonesia tahun 2020 dikali konstanta yaitu sebanyak 100.000 penduduk. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.